Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Sari Dewi Kaban, Kasih Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi di UPTD BPSMB Disperindak Provinsi Jambi. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing untuk learning journal saya dengan materi Pelayanan Publik Digital, Penyusunan RKA, dan Manajemen Mutu. Tujuan pelatihan ini adalah yang pertama, meningkatkan pemahaman peserta tentang konsep, prinsip, dan praktik pelayanan publik digital, penyusunan RKA, dan manajemen mutu. Yang kedua, membekali peserta dengan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan pelayanan publik digital, penyusunan RKA, dan manajemen mutu. Pelatihan ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pelayanan publik digital, penyusunan RKA, dan manajemen mutu. Materi pelatihan disampaikan dengan jelas dan sistematis oleh widya suara yang berkompeten. Pada kesempatan ini kami juga mendapatkan materi penyusunan RKA yang digunakan melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan dan penganggaran pada periode Januari sampai dengan Juli. Yang kedua, pembahasan APBN untuk periode Agustus sampai dengan Oktober. Yang ketiga, penetapan APBN untuk periode akhir Oktober. Yang keempat, pelaksanaan APBN untuk periode akhir Januari. Yang kelima, pelaporan dan pencatatan APBN periode sepanjang tahun anggaran. Yang keenam, pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN untuk periode semester dan anual. Sedangkan untuk proses penyusunan RKA SKPD dapat dilakukan dengan 1. RKA SKPD dibuat oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mengacu kepada Surat Edaran Gubernur tentang pedoman penyusunan RKA dengan memperhatikan urusan pemerintahan, tugas pokok, dan fungsi. Yang kedua, RKA SKPD dibuat berdasarkan indikator kinerja, capaian tujuan target kinerja, tugas pokok dan fungsi, standar harga satuan, standar harga barang dan jasa analisis, standar belanja, dan standar pelayanan minimal atau SPM. Yang ketiga, dalam penyusunan RKA dilengkapi dengan antara lain daftar rincian program dan kegiatan atau DRPK yang telah diverifikasi oleh Bapeda, rencana kebutuhan barang milik daerah atau RKBMD yang telah diverifikasi oleh BPKAD serta dokumen pendukung lainnya. Yang keempat, untuk program dan kegiatan yang didanai oleh dana alokasi khusus dibuat dalam RKA tersendiri termasuk belanja penunjang dengan menunjukkan petunjuk teknis atau informasi resmi dari kementerian terkait. Dan yang terakhir, SKPD menyusun rancangan anggaran kas bulanan dan triwulan sesuai dengan rencana penerimaan dan pengeluaran bersamaan dengan penyusunan RKA untuk mempermudah input ke dalam sistem informasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. Untuk pembahasan, saya ingin menyampaikan yang pertama keterampilan yang saya peroleh adalah 1. Saya mampu memahami konsep, prinsip, dan praktik pelayanan publik digital. Yang kedua, saya mampu menyusun RKA yang baik dan benar. Dan yang ketiga, saya mampu menerapkan manajemen mutu dalam pelaksanaan tugas saya di UPTD BPSMB Disperindak Provinsi Jambi. Setelah mengikuti materi pelayanan publik digital, penyusunan RKA, dan manajemen mutu kali ini, saya akan berupaya untuk 1. Menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pelatihan dalam pelaksanaan tugas saya sehari-hari. Yang kedua, melakukan tahapan perencanaan penyusunan RKA yang sesuai dengan tupoksi, kebutuhan, dan tanggung jawab saya sebagai Kasih Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi di UPTD BPSMB Disperindak Provinsi Jambi. Dan yang ketiga, saya akan menyiapkan RKA saya dengan matang pada bulan Januari sampai dengan Juli pada tahun ini untuk periode Januari pada tahun mendatang setiap tahunnya. Yang keempat, saya akan mengupayakan dengan baik agar tahap pelaksanaan kegiatan, pencatatan, dan pelaporan kegiatan sesuai dengan perencanaan kegiatan yang telah saya susun. Yang kelima, saya akan mengupayakan sistem pelaporan saya sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tepat waktu untuk menghindari temuan atau kesalahan pada saat proses evaluasi atau pemeriksaan yang biasanya dilakukan oleh Inspektorat dan BPK. Yang keenam, mengupayakan penerapan manajemen mutu yang lebih baik yang sesuai dengan SNI ISO IEC 17025 tahun 2017, panduan mutu, dan SOP yang berlaku di UPTD BPSMB Disperindak Provinsi Jambi sebagai laboratorium yang terakreditasi di Komite Akreditasi Nasional. Dan yang terakhir, melakukan studi lebih lanjut tentang pelayanan publik digital, penyusunan RKA, dan manajemen mutu.
Adapun rekomendasi yang ingin saya sampaikan pada pelatihan ini adalah yang pertama, bahwa perlu dilakukan sosialisasi dan diseminasi hasil pelatihan kepada seluruh pegawai di pemerintahan Provinsi Jambi. Yang kedua, perlu dilakukan pendampingan dan pembinaan dalam penerapan hasil pelatihan di pemerintahan Provinsi Jambi. Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai pemerintah provinsi dan diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi ini akan bermanfaat kalau semua OPD bisa melakukan hal yang sama, tidak hanya dilakukan oleh satu atau dua OPD. Dan saya akan mengutip satu ungkapan dari Benjamin Franklin yang menyatakan, "If you fail to plan, you plan to fail." Atau jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya, jika Anda gagal merencanakan, sama saja dengan Anda merencanakan kegagalan. Begitu pentingnya perencanaan dalam melakukan sebuah kegiatan. Dan saran saya adalah semoga sistem pelatihan PKP kedepannya semakin baik dengan melakukan inovasi-inovasi pelajaran yang lebih efektif dengan mengutamakan pelatihan dengan sistem klasikal dan waktu yang tidak terlalu panjang. Itu harapan saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.